Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu, hari ini kita akan belajar lagi matematika mengenai operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, sebelum itu mari sama-sama kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu langsung saja ya ke materinya. Oke. Tentukan hasil operasi pecahan berikut. 2 dikali 1/3 ditambah 5/6. Yang pertama yang harus diingat adalah konsep pada bilangan bulat yang sudah pernah Ibu ajarkan. Kita flashback kembali ketika di semester 1 mengenai operasi hitung campuran. Nah, ingat K/bataku kali kali bagi kemudian tambah dan kurang, itu urutannya bagaimana? Harus diingat kembali, kali dan bagi itu sama kuat ya, dan mereka harus didahulukan dibanding dengan tambah dan kurang. Tambah dan kurang itu juga sama kuat, namun kali dan bagi lebih kuat daripada tambah dan kurang. Nah, sekarang anak ibu coba lihat di soal ini ada tanda kali dan juga tanda tambah, operasi perkalian dan operasi penjumlahan. Berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkaliannya ya nak ya. Operasi perkaliannya terlebih dahulu. 2 dikali 1/3. Itu dulu yang dikerjakan. 2 dikali 1/3. Diingat kembali kemarin mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Langsung 2 dikali 1/3. Oke. Berapa hasilnya? 2 dikali 1, 2/3. Hasilnya 2/3. Nah, ingat ini baru 2 dikali 1/3. Belum selesai sampai di sini. Masih ada lagi ditambah dengan 5/6. Apa yang ditambah dengan 5/6? Yang hasil dari 2/3 tadi. Oke. Langkah pertama, langkah kedua. 2/3 ditambah 5/6. Nah, diingat kembali untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu dengan cara salah satunya mencari KPK-nya. Kita cari KPK dari 3 dan 6. Berapa KPK-nya? Iya, 6. Cara yang lebih mudah, lihat angka 6 kan yang paling besar nih. Antara 3 dan 6 lebih besar. Dan 6 ini yang besar ini bisa dibagikan dengan 3. Bisa dibagi 3 habis, maka berarti KPK-nya 6. Oke. Nah, semua penyebutnya kita ubah jadi 6. Kemudian diingat lagi kemarin caranya 6 dibagi 3. Berapa hasilnya nak? Ya, 2. 2 dikali 2, 4. Maka kita tuliskan di sini. Lanjut. 6 yang ini dibagi dengan 6 yang ini, hasilnya 1 ya kan. 1 dikalikan ke atas ke pembilangnya, ke 5. Berarti hasilnya adalah 5. Baru kita jumlahkan. Setelah penyebutnya sama, baru bisa kita jumlahkan. 4 tambah 5 berapa? 9. Oke, 9/6 hasilnya. Atau boleh anak-anak ibu sederhanakan lagi menjadi sama-sama dibagi 3. 9/6-nya sama-sama dibagi dengan 3 menjadi 3/2. Oke. Nah, itu salah satu contoh operasi hitung pada campuran. Contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua, 3 1/2. Kita bagi dengan di dalam kurung 2 1/2 dikurang 1/9. Oke, diingat kembali yang tadi mengenai operasi hitung campuran K/bataku kali bagi tambah kurang. Tapi ada yang harus lebih didahulukan daripada kali bagi tambah kurang, yaitu tanda kurung ya kan.
Kalau ada tanda kurung berarti yang di dalam kurung itu tidak bisa kita pisahkan dengan yang lain. Dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Di sini adakah yang dalam tanda kurung meskipun ada tanda bagi? Ibu tanda ya. Meskipun ada tanda bagi dan tanda kurang, tanda bagi kan lebih besar nih, lebih kuat daripada tanda kurang. Bukan berarti kita bagi dulu. Kalau kita bagi dulu maka salah. Karena yang di dalam tanda kurung ini tidak boleh kita pisahkan. Oke? Berarti kita hapus dulu yang merah-merah ini. Hanya sebagai pengingat. Oke, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Intinya jangan dipisahin nak kalau mereka di dalam tanda kurung. 2 1/2 dikurang 1/9. Oke. Bagaimana mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan biasa? Ada 2 cara kemarin kan, boleh langsung bilangan bulatnya dikurangkan baru pecahannya, atau mau merubah pecahan biasanya, pecahan campurannya maksud ibu menjadi pecahan biasa dulu boleh. Nah, biar nggak bingung boleh cara seperti itu ya. 2 1/2 nya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa boleh. Jadinya berapa nak? 2 kali 2 4. Kemudian ditambah 1 menjadi 5. Jadinya 5/2 dikurang 1/9. Samakan penyebutnya terlebih dahulu. 2 dan 9. Ayo KPK-nya berapa? 2 dan 9. 18. Oke, ada lagi yang lebih kecil dari 18 KPK-nya? Coba kita lihat di sini. Ingat lagi cara mencari KPK. 2 kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan 2 berapa nak? 2, kemudian 4, 6, 8, 10, 12, 14, kemudian 16 dan 18 dan seterusnya. 9, 18, kemudian 27. Nah, sudah ada yang sama. Yang pertama kali sama berarti itulah KPK-nya. 18 ya. 18 dibagi dengan 2. 9. 9 dikalikan ke atas ke 5. Iya, 45. Diingat kembali ya, dibuka lagi bukunya. Kemudian 18 dibagi 9, 2. Dikalikan ke 1 hasilnya tetap 2. Oke. 45 kan penyebutnya udah sama nih. 45 dikurang 2 sudah boleh dikurangkan karena penyebutnya sudah sama. Hasilnya 43. Kecil sekali ya. Kita turunin sedikit ke bawah. 43/18. Nah, ini yang 43/18 ini baru hasil dari yang ini nak, yang di dalam kurung. Jadi harus teliti ya. Dilihat dulu, ini belum hasil akhir, baru yang di dalam kurung tadi. Kemudian diapakan lagi di sini? Nah, yang di dalam tanda kurung ini di depannya ada tanda bagi. 3 1/2 dibagi hasil dalam kurung. Sebelumnya kita hapus dulu yang di sebelah sini biar anak ibu lebih mudah. Biar terlihat ya. Oke. Nah, oke lanjut. 43/18 tadi baru hasil yang di dalam tanda kurung. Ingat, baru hasil yang ini. Nah, ini hasilnya 43/18. Kemudian kita lanjutkan lagi. Apa yang ditanya? 31/2. 31/2 dibagi dengan hasil yang dalam kurung ini. 43/18. Oke. Berapa hasilnya? Sama-sama kita ubah menjadi pecahan biasa dulu boleh. Ini menjadi 3 kali 2 6 tambah 1 7/2 dibagi 43/18. Oke.
Kalau misalkan dibagi, kita nggak perlu lagi ya menyamakan penyebutnya, karena kali dengan bagi itu tidak perlu menyamakan penyebut lagi. Ingat cara membagi pecahan kemarin? Jadi 7/2 berubah menjadi tanda kali, tapi yang di sebelah sini pembilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Dibalik ya. Oke. Tinggal anak ibu kalikan 7 dikali 18 per 2 dikali 43. Diingat kembali cara mengalikan. 7 dikali 18 atau boleh dituliskan 18 kali 7 biar mudah. Berapa nak? 8 kali 7 56. 1 kali 7 7 ditambah 5 12. 126 per ini 43 ya nih. 2 dikali 43 boleh dicari dulu. Hasilnya 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. 126 per 86. Kalau anak ibu menyederhanakan lagi boleh, akan lebih baik lagi ya nak ya. Oke, itu materi operasi hitung campuran kita pada pecahan di hari ini yang ibu ajarkan. Intinya anak ibu itu harus mengingat kembali mengenai yang ini. Nah, ketentuan-ketentuan yang harus digunakan pada operasi hitung campuran. Tanda kurung tidak boleh dipisahkan yang di dalamnya dan dia didahulukan dikerjakan. Kemudian kabataku kali bagi tambah dan kurang. Kali bagi itu sama kuat, tambah kurang juga sama kuat, tapi kali dan bagi lebih kuat daripada tambah dan kurang. Nah, ini yang harus diingat. Oke, kemudian juga dipelajari kembali cara membagi pecahan, mengalihkan pecahan, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka kita harus menyamakan penyebut dulu. Oke, samakan dulu penyebutnya. Tapi kalau kali dan bagi, kalau perkalian, langsung ya, langsung boleh dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau dibagi, dia akan berubah jadi kali kalau yang sebelah kanannya dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Nah, anak ibu, itu sekian materi kita hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan diulang-ulang kembali pelajarannya di rumah dan ingat, ilmu kita semua berasal dari Allah dan nanti kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi gunakan ilmu kita ini untuk sesuatu yang positif. Baik nak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.